beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain kemuliaan yang dia cari adalah kemuliaan ukhrawi, kemuliaan akhirat, kemuliaan yang dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluknya kelak. Ini adalah kemuliaan yang dicari oleh seorang yang beriman kepada Allah. Adapun kemuliaan ini tentu secara fitrah nurani kita pun menginginkan dimuliakan di muka bumi ini. Bagaimana cara kita agar kita mendapatkan kemuliaan ini, ma'asyiral muslimin? Bagaimana kita dapat meraih kemuliaan ini di dunia maupun di akhirat? Tidak lain kita mendapatkannya adalah dengan ilmu. Seseorang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala ataupun di halayak manusia di dunia ini, mereka akan mendapatkan kemuliaan tersebut dengan ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah qala Allah wa qala Rasul. Ilmu yang dimaksud adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Ini adalah sumber ilmu. Lihat para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim, sebelum mereka mengenal Islam, mereka dalam kehinaan. Tapi setelah mereka mendapatkan ilmu dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah pun mengangkat derajat mereka di dunia, apalagi di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Lihatlah kisah Umar bin Khattab ketika beliau menjadikan atau memberikan hak khalifah kepada Nafi ibn Abdul Haris. Tatkala Nafi ibn Abdul Haris berjumpa dengan Umar bin Khattab di Utsman, kemudian Umar pun bertanya kepadanya, man istakhlafta ala ahli wadi? Siapa yang menggantikanmu sekarang ini di Makkah? Umar bertanya kepada khalifahnya, yaitu Nafi ibn Abdul Haris. Kemudian Nafi ibn Abdul Haris beliau mengatakan, istakhlaftu alaihim ibnu Abza. Aku menjadikan Ibnu Abza sebagai khalifah di Makkah saat ini. Kemudian Umar pun bertanya, wahai Ibnu Abza, siapa itu Ibnu Abza? Karena Umar tidak mengenalnya. Apa yang dia miliki Ibnu Abza sehingga dia menggantikanmu? Kemudian Nafi pun beliau menjawab, innahu rajulun min mawalina. Dia adalah seseorang mantan budak-budak kami. Kemudian Umar bertanya, mantan budak menjadi khalifah mengganti kamu? Kemudian dia pun berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innahu qari'un li kitabillah wa 'alimun bi faraid wa qadhi. Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sesungguhnya Ibnu Abza ini dia adalah orang yang alim dalam kitab Allah. Dia juga orang yang alim dalam ilmu faraid. Bahkan dia juga menjadi seorang qadhi, seorang hakim di antara kami. Akhirnya Umar bin Khattab pun beliau mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab qauman wa yadh'u biha akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat seseorang dengan kitab ini, dengan Al-Qur'an, dengan ilmu, dan juga Allah akan merendahkan seseorang dengan ini juga.
Maka ketika kita menginginkan kemuliaan ma'asyiral muslimin, jadilah kita mulia dengan ilmu. Kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan narfa'u darajatin man nasya. Kami mengangkat beberapa derajat orang yang kami kehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Imam Malik rahimahullah taala ketika mendengar ayat ini, beliau mengatakan narfa'u darajatin man nasya. Siapa mereka? Dengan apa mereka diangkat derajatnya oleh Allah? Beliau mengatakan bil ilmi, karena beliau mendengar dari gurunya. Imam Malik mendengar dari gurunya. Beliau ketika menafsirkan ayat sesungguhnya kami mengangkat beberapa derajat orang yang kami kehendaki adalah dengan ilmu. Dan ini, derajat ini didapatkan di dunia. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian kita juga melihat kisah yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Talut. Tentang seorang Talut yang dia tidak memiliki harta sedikit pun, tapi dia diangkat menjadi raja. Talut diangkat menjadi raja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diabadikan di dalam surah Al-Baqarah. Makanya kaumnya ketika Talut dijadikan seorang raja, bagaimana Talut bisa menjadi raja padahal dia tidak memiliki apa-apa? Dia tidak memiliki harta. Seharusnya kita yang berhak untuk menjadi raja, karena kami memiliki kedudukan, karena kami memiliki kerajaan, karena kami memiliki harta yang lebih. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan melewati perkataan nabinya, sesungguhnya Talut dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Dan dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelebihan dari jisimnya, badannya yang kuat dan juga ilmu. Maka berbahagialah, beruntunglah orang yang memiliki ilmu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan ilmu. Dan orang-orang yang tidak memiliki kedudukan ilmu, maka dia siap untuk direndahkan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, apalagi di hari ini kita berada di al-ashrul awal min Dzulhijjah. Kita berada di 10 pertama bulan Dzulhijjah, yang mana keutamaan beramal saleh luar biasa di bulan ini, di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih Allah cintai daripada hari-hari ini, yaitu hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan para sahabat mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wal jihad fisabilillah." Wahai Rasulullah, apakah hari-hari ini beramal saleh lebih utama daripada jihad di jalan Allah? Nabi pun mengatakan, wal jihad fisabilillah, benar lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Kecuali seseorang yang apabila dia keluar untuk berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, dan dia tidak kembali dengan sesuatu apapun, syahid, hartanya sudah habis dan dia juga mati syahid, baru mungkin ini bisa jadi lebih utama dari orang-orang yang beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Maka ketika kita mengetahui ilmu ini, ma'asyiral muslimin, jadikanlah diri kita termotivasi untuk beramal saleh di bulan ini. Ayyam ma'lumat, kata Allah, hari-hari yang diketahui, yaitu 10 hari pertama
bulan Dzulhijjah. Aku ma tasma'un fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.